Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, kita boleh berjumpa lagi dalam ibadah secara streaming dari rumah masing-masing. Masa-masa yang sedang kita hadapi mungkin tidak mudah, tapi percayalah bahwa pemeliharaan Tuhan atas kita itu akan terus dan berkelanjutan. Apapun situasi yang kita hadapi, tidak perlu takut karena Tuhan selalu punya cara untuk memelihara kita. Ada satu kisah yang menarik dalam Alkitab, saya sangat menyukai cerita ini, di mana Tuhan memelihara seorang hamba Tuhan di masa-masa krisis luar biasa yang hebat yang dihadapi oleh bangsa Israel waktu itu. Dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, masa kekeringan, krisis dialami oleh bangsa Israel di zaman Nabi Elia. Tapi di pasal ini kita akan melihat bagaimana Tuhan memelihara Nabi Elia. Kita tahu semua cerita ini. Yang belum tahu ceritanya bisa baca. Ini cerita yang sangat menarik. Saya tidak akan membaca seluruh pasal, tapi kita akan ambil beberapa ayat untuk kita bahas pada hari ini. Di perikop yang pertama, Elia di tepi sungai Kerit, ini menarik sekali. Ya, waktu itu kekeringan, Tuhan suruh Nabi Elia untuk pergi ke sungai Kerit. Sungai Kerit bukan sungai besar. Ya, sungai Kerit adalah salah satu anak sungai atau sungai kecil yang mengalir menuju sungai Yordan. Jadi ini sungai kecil. Kenapa Tuhan tidak membawa Elia ke sungai yang besar, yang airnya lebih banyak mungkin, lebih bagus alirannya, tapi Tuhan membawa Elia ke sungai Kerit. Bapak Ibu, berapa banyak di antara kita yang memiliki, yang tadinya kita anggap suatu sumber penghasilan, sumber penghidupan kita, mungkin tidak terlalu besar, bisnis kecil-kecilan, sederhana. Tapi jangan berkecil hati karena dari yang kecil itu sungai Kerit bisa memelihara kehidupan seorang Elia di masa-masa krisis. Karena ternyata bukan sungainya yang menghidupkan, tapi Tuhan yang memelihara. Ya, kita lihat bagaimana Elia mulai beradaptasi dengan kehidupannya di tepi sungai Kerit. Dengan burung gagak yang datang membawa roti dan daging bergantian untuk memelihara, itu luar biasa sekali. Tapi meskipun begitu, suatu saat sungai Kerit itu kering, Bapak Ibu. Tapi kasih setia Tuhan tetap berlanjut. Kita melihat bagaimana Tuhan memelihara Elia. Ya, dikatakan dalam Alkitab itu, Hosea pasal 4 ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi yang memelihara kehidupan kita adalah bagaimana kita mengenal Allah yang kita sembah. Bagaimana kita mengenal Tuhan kita. Kalau kita mengenal Dia dengan segala kapasitasnya, bahwa Dia akan memenuhi kehidupan kita, mencukupi kebutuhan kita, menurut kekayaan dan kemuliaannya. Disitulah kita akan merasa tentram menghadapi segala situasi. Jadi dari sungai Kerit kita melihat bahwa Tuhan sanggup memelihara. Bahkan di perikop berikutnya, setelah sungai Kerit kering, Tuhan menuntun Elia kepada seorang janda di Sarfat. Sarfat daerah Sidon, dan itu di luar wilayah Israel. Tapi mereka juga terkena dampak dari kekeringan yang terjadi di wilayah Israel. Tuhan membawa Elia ke seorang janda yang ternyata bukan juga janda kaya. Bukan juga janda yang punya peninggalan, warisan yang melimpah. Tidak, tapi janda yang miskin.
Karena dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-12, di situ kita melihat pernyataan dari perempuan ini. Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Jadi kita melihat di sini bahwa janda ini memiliki sisa hanya segenggam tepung dan minyak dalam buli-buli. Setelah itu dia tidak tahu lagi bagaimana hidupnya akan berkelanjutan. Bahkan lebih tragis lagi dia katakan, setelah ini kami akan mati. Nah, apa kita lihat bahwa sekali lagi Tuhan ingin menunjukkan kepada kita bahwa pemeliharaan Tuhan tidak tergantung dengan situasi, kelimpahan, kekayaan, atau apapun itu yang biasanya bisa kita andalkan. Tapi pemeliharaan Tuhan itu sesuai dengan kapasitasnya, dengan kemampuan Allah, dengan cara Allah memelihara kita. Nah, yang menarik di sini adalah yang dimiliki perempuan itu hanya segenggam tepung dan minyak. Kita akan melihat dalam Imamat pasal 2, kita buka dalam Imamat pasal yang kedua, ayat yang pertama dan seterusnya, itu berbicara tentang korban sajian. Kita baca ayat yang pertama, "Apabila seseorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian kepada Tuhan, hendaklah persembahannya itu tepung yang terbaik dan ia harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan di atasnya. Lalu korban itu harus dibawanya kepada anak-anak Harun. Imam-imam itu setelah diambil dari korban itu tepung segenggam dengan minyak beserta seluruh kemenyannya, maka imam haruslah membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai bagian ingat-ingatan korban itu, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan." Ternyata yang tadinya bagi seorang janda itu dikatakan hanya, itu bukan sekedar hanya. Segenggam tepung dan minyak itu adalah bahan yang dipakai untuk korban sajian. Nah, luar biasa menariknya di sini adalah ketika kita baca di Imamat tadi, bahwa ketika bangsa Israel harus mempersembahkan korban sajian, itu ada segenggam tepung, minyak, dan dibubuhkan kemenyan. Tapi kita melihat di sini bahwa kemenyan sering disebutkan dalam Alkitab sebuah bahan untuk penyembahan yang berbau harum. Waktu Tuhan Yesus lahir, orang Majus datang membawa emas, kemenyan, dan mur. Itu salah satu bahan untuk penyembahan pada waktu itu. Mungkin kelihatannya janda ini hanya memiliki segenggam tepung dan minyak, tapi dibubuhkan kemenyan di dalam penyembahan itu adalah suatu penyembahan kepada Tuhan. Suatu kali Nabi Samuel menegur Saul ketika Saul disuruh menumpas bangsa Amalek, tuntas semuanya, tapi Saul tidak melakukannya. Dia menyisihkan lembu-lembu yang gemuk, ternak-ternak yang gemuk untuk persembahan. Tapi apa kata Samuel kepada Saul? Dikatakan seperti ini, "To obey is better than sacrifice." Ketaatan itu jauh lebih baik daripada korban persembahan. Dan kita lihat di ayat selanjutnya dalam kisah 1 Raja-Raja tadi, 1 Raja-Raja pasal 17 tadi, kita melihat ketaatan seorang janda. Ayat yang
13 katakan seperti ini. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan, itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Ayat 15 katakan, "Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia." Jadi mereka, perempuan janda ini berserta anaknya dan Nabi Elia terpelihara. Oleh apa? Oleh segenggam tepung, minyak, dan ketaatan. Luar biasa sekali bahwa apa yang kita miliki mungkin tidak banyak, menghadapi krisis yang ada. Mari kita percaya kepada Tuhan. Kita lebih mengenal Tuhan. Karena ketika kita mengenal Tuhan dengan segala kapasitasnya, kita tidak akan khawatir. Kita tahu Tuhan sanggup memelihara kita. Apapun yang ada di sekitar kita, Tuhan sanggup memelihara kita. Dan timbal baliknya dari kehidupan kita, mari kita taat. Apapun yang kita miliki mungkin hanya sederhana, tapi ketika itu dibubuhi ketaatan di dalamnya, itu pun merupakan penyembahan kita kepada Tuhan dan korban yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan memelihara kita. Tuhan sanggup memelihara kita. Bahkan sampai akhir. Sampai Tuhan memulihkan keadaan kita. Tuhan sanggup memelihara kita. Baik Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan pada hari ini menjadi berkat buat kita semua. Mari kita mengenal Tuhan dan mari kita taat untuk apa yang disuruh untuk kita lakukan. Puji Tuhan. Kiranya berkat Tuhan, pemeliharaan dan perlindungan Tuhan menaungi kita semua.